Mulai awal tahun 1960-an, pabrikan Jepang membombardir kejuaraan balap Grand Prix. Honda datang dengan motor 4 tak multisilinder dahsyat, menguasai GP250, GP350, dan hampir mengalahkan MV Agusta di kelas Premier. Yamaha menyusul dengan mesin 2 tak V4 yang super amazing di kelas GP125 dan GP250. Suzuki yang datang belakangan sukses menjadi tim kuda hitam bareng motor mungil bermesin overkill di kelas GP50. Kemudian Kawasaki, tunggu bentar deh. Kawasakinya kemana? Jawaban singkat kenapa Kawasaki nggak join Honda, Yamaha, dan Suzuki di era tersebut, ya karena Kawasaki itu memang belum ada. Gini, sebelum ada yang komentar soal KHI, yes, Kawasaki Heavy Industries itu emang sudah ada. Tapi divisi motor Kawasaki, nah, ini sebenarnya pertama kali nongol tahun 54 dengan nama Meihatsu, kemudian hilang, dan baru datang lagi tahun 62. Itu pun namanya bukan Kawasaki, tapi Kawasaki Meguro. Mereka ambil alih kepemilikannya tahun 64 dan tada, jadilah Kawasaki yang kita kenal sekarang. Terus kenapa nggak langsung ikut GP? Ya ntar dulu, saya bahasnya belum selesai. Meskipun sudah pakai nama Kawasaki, tapi ternyata produknya itu masih terinfluence berat oleh Meguro. Kalau kalian ada yang punya Estrella 250 dan W800, nah itu dia tuh produk yang dulunya itu berbasis aliansi Kawasaki Meguro. Effort pertama Kawasaki di kancah GP itu dimulai tahun 66. Itu pun kalau nggak mau saya sebut sekedar ikutan doang. Lagi mana enggak? Masuk ke kelas GP125, mereka itu masih mengandalkan Kawasaki KA1 dengan mesin 125cc, 2 tak twin cylinder rotary valve. Sementara lawannya saya sebutin nih ya, Suzuki itu pakai 125cc 2 tak V3, Yamaha pakai Monster V4 engine, dan Honda pakai mbahnya Monster RC149 bermesin 125cc 5 silinder. Tanpa perlu saya ceritain, kalian juga pasti paham gimana endingnya. Babak belur lah pastinya. Hasil yang perih begini terulang terus sampai tahun 68, sampai akhirnya Kawasaki berhenti karena faktor cost yang terlalu tinggi tanpa hasil yang signifikan. Di musim 68 tersebut, Yamaha dan Suzuki juga menghentikan program tim factory mereka di ajang GP, menyusul Honda yang sudah lebih dulu mundur di musim sebelumnya karena faktor regulasi. Semuanya mendadak kacau balau sewaktu masuk ke musim 69. Tim Jepang mundur. Tim Italia lagi krisis budget, dan tim Inggris lagi kepusingan menghadang jualan CB750. Pokoknya semuanya kacau deh, kecuali untuk rider yang satu ini, namanya Dave Simmons. Dave adalah rider Kawasaki sejak musim 66. Talentanya itu sebenarnya sudah nggak diragukan di kancah domestik Inggris, tapi sayangnya selalu jadi penghibur di balapan GP, karena Kawasaki KA1 tunggangannya itu kalah jauh dari brand Jepang lain. Nah, di musim 69 ini, ceritanya bakalan beda 180 derajat. Meskipun statusnya sudah mundur, tapi Kawasaki sudi meminjamkan KA1 kepada Dave Simmons untuk ikutan kelas GP125 dengan label tim private. Berkat penampilan apik Dave Simmons, plus lawan yang dilemahkan karena regulasi baru, ingat motor V4 Yamaha dan Suzuki itu sudah dilarang ikut ya. Hasilnya, Kawasaki tercatat berhasil menjadi juara dunia GP125 di musim 1969. Di musim ini, Kawasaki juga menguji coba motor production race mereka, yaitu Kawasaki H1R yang berbasis H1 Mark III bermesin 500cc 2 tak 3 silinder. Motor ini kemudian dijual untuk tim private dengan tujuan mempercepat proses development dengan feedback dari berbagai tipe rider. Kawasaki berkomitmen kembali ke balap GP musim 1970, dan gak tanggung-tanggung, mereka itu ikutan kelas yang paling bergengsi, GP 500. Musim ini Kawasaki mendapatkan beberapa podium, thanks untuk penampilan apik rider Selandia Baru bernama Ginger Molloy. Meskipun demikian, H1R yang jadi andalan Kawasaki masih kalah kelas dari duet MV Agusta 500 dan Giacomo Agostini. Semusim kemudian, Kawasaki akhirnya merasakan podium tertinggi dengan menjuarai GP Spanyol di sirkuit Jarama. Ini adalah kemenangan pertama Kawasaki di kejuaraan GP 500. Kemenangan historis mereka selama ikutan ajang Grand Prix. Meskipun kalau boleh jujur nih ya, waktu race GP Spanyol, Kawasaki itu kayak yang gak ada lawan sepadan. Soalnya Giacomo Agostini itu gak ikutan race, karena lagi asik party perayaan juara dunia musim 71. Italian style banget ya. Masuk ke musim 72, Kawasaki memulai musim dengan harapan yang tinggi, sampai akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Di musim ini, Kawasaki bukan cuma makin tertinggal dari MV Agusta, H1R juga babak belur oleh Yamaha TZ500 yang aslinya itu cuma kapasitasnya 350cc.
Setelah momen tersebut, catatan terbaik mereka adalah memenangkan Isle of Man TT musim 1975, yang ironisnya justru jadi kemenangan terakhir Kawasaki di kelas tertinggi balapan Grand Prix. Yep, kemenangan terakhir mereka di kelas Premier sampai video ini kalian tonton. Tuh bayangin, dari tahun 1975 ke tahun 2020, sudah berapa tahun ya lamanya? Di momen ini, sejarah sekali lagi membuktikan filosofi Kawasaki yang memakai motor berbasis produksi massal untuk ikutan balap Grand Prix itu kesannya sia-sia. Gak percaya, Kawasaki bahkan sampai membuat KR250 dan KR350, motor prototipe khusus yang ikutan balap di kelas GP250 dan GP350. Mereka rela turun kasta, karena hampir mustahil menyaingi development motor monster kayak Yamaha YZR 500 dan Suzuki RG 500 Gamma. Dengan dukungan tim factory melawan tim private, Kawasaki mendominasi kelas GP250 dan GP350. Cork Ballington dan Anton Mang menjadi pahlawan bagi Kawasaki dengan total 4 kali juara dunia masing-masing di kelas 250 dan 350 cc. Sebagai penghormatan, Kawasaki juga sempat menghadirkan KR250 versi produksi massal. Ini motor 250 cc yang terkenal karakternya liar banget, karena mesinnya pakai 2 tak tandem twin turunan GP250. Bisa dibilang, ini adalah momen kejayaan Kawasaki di kejuaraan balap Grand Prix. Bukan cuma dari gelar juara dunianya doang loh ya, tapi berdasarkan fakta, mereka itu mampu keluar dari loop sebelumnya. Mereka mampu mentransfer teknologi dari motor prototipe balap ke motor produksi massal, dan bukan sebaliknya. Satu hal yang masih mengganjal, kesuksesan Kawasaki ini masih jauh dari hingar-bingar headline MotoGP yang saat itu diisi oleh duel sengit antara Yamaha dan Suzuki, plus rivalitas panas antara Kenny Roberts Senior versus Barry Sheene di balapan motor yang paling bergengsi sejagat, GP500. Bermodal kesuksesan di kelas GP250 dan GP350, Kawasaki memutuskan kembali ikutan kelas GP500 pada musim 1980. Dan belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini nggak ada lagi motor balap berbasis produksi massal. Kawasaki all out dengan menghadirkan KR500, motor prototipe yang punya spek nggak kalah dari YZR 500 dan RG 500 Gamma sekalipun. Sasisnya itu terinspirasi dari konstruksi monocoque yang digunakan oleh Honda NR500. Bedanya, kalau Honda itu rada gila dengan mengaplikasikan material paling langka saat itu, carbon fiber, Kawasaki ini pakai material yang jauh lebih familiar, aluminium. Mesinnya juga terinspirasi dari pabrikan lain, dan kali ini adalah Suzuki. Kawasaki KR500 pakai mesin 494 cc, 2 tak square 4, mirip kayak RG 500 Gamma yang ikonik. Mesin ini punya power yang lumayan oke, sekitar 120 horsepower. Sayangnya, karena frame monocoque aluminium ini terlalu berat dibanding YZR dan RG Gamma, di musim perdana ini, Kawasaki cuma sebagai tim pengembira di kelas GP500. Musim berikutnya kondisinya jauh lebih baik. Kawasaki mampu mencatatkan progres yang signifikan dengan meraih 2 podium di kelas GP500 musim 81. Thanks untuk rider heroik mereka di kelas 250cc, Cork Ballington. Tapi saat memasuki musim 82, kondisi justru malah makin memburuk. Di musim tersebut, Honda akhirnya dipaksa keadaan untuk menjilat ludahnya sendiri. Kemudian ikutan bikin motor 2 tak 500cc bermesin V3 bernama NS500. Dan sukses. Di musim perdananya, NS500 ini berhasil menyabet 3 kali podium, 2 juara seri, dan memberikan perlawanan sengit untuk dominasi Yamaha dan Suzuki. Kawasaki ini jadi tim yang paling merasakan dampak tersebut. Jangankan buat podium, bahkan hasil 10 besar pun harus dicapai dengan susah payah oleh Cork Ballington dan KR500. Menyadari nggak mampu melawan Yamaha, Suzuki, dan Honda di development GP500, tim faktori Kawasaki akhirnya mundur pada musim 1983 karena merasa investasi besar yang mereka keluarkan itu nggak sesuai dengan harapan. Dan mereka nggak pernah balik lagi selama balapan masih berformat GP500. Itu sebabnya kalian para entusias roda 2 pastinya bakal jauh lebih mengenal motor-motor legend kayak Suzuki RG V500 Gamma, Yamaha ZZR 500, Honda NSR 500, sampai Kagifa C-Series GP500 yang eksotik. Sementara Kawasaki KR500? Nope, saya yakin gak banyak yang kenal, kecuali buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan good job.